Oke. Oke, baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lila dan Mas Burhan. Oke, kembali lagi bersama saya. Kali ini akan membahas tentang bab komunikasi era digital dan hubungan media. Oke. Oke, jadi untuk pertama di sini kita harus tahu dulu nih. Jadi di Indonesia ini ada dinamika bisnis nih, maksudnya media digital dan era teknologi nih. Nah, pertama ini dari dinamika bisnis retail dulu nih, Mas. Jadi di bisnis retail ini juga terkena dampaknya dari perkembangan teknologi dan media nih. Jadi di sini kita tahu salah satu sektor usaha yang paling terperosok apalagi kemarin pas COVID-19 ya, itu di retail. Jadi banyak banget ini dari bisnis-bisnis retail ini mengalami penutupan atau gulung tikar gitu. Nah, yang paling heboh waktu itu adalah saat Giant ya. Giant waktu itu kan tutup, dia sampai bikin kayak kayak ada tulisan-tulisan gitu kayak kami tutup hanya toko ini gitu. Semua harus terjual habis gitu. Jadi benar-benar dampaknya tuh sedampak itu gitu. Nah, ini akibat juga di si Giant ini tidak growing ke ke digital gitu. Dengan tidak siap di teknologi juga gitu. Lalu selanjutnya di sini selain di retail ada juga di dinamika di bisnis transportasi. Kita tahu di transportasi ini sebenarnya udah lama juga ya sebelum COVID. Jadi bermunculan ojek-ojek online kayak Gojek, Grab. Dulu ada namanya Uber, mungkin sekarang udah nggak ada. Nah, sekarang baru lagi ada namanya Maxim nih, dia baru juga. Nah, di bisnis transportasi ini tuh perkembangan teknologi dan lifestyle masyarakat tidak bisa dibendung. Jadi transportasi ini mengandalkan aplikasi online. Jadi gaya hidup masyarakat dulu cuman pakai ojek pengkolan gitu kan. Sekarang lebih praktis lagi dengan adanya si Gojek ini, Mas. Di Gojek ini, di Grab ini jadi online, dari mana aja kita bisa order gitu kan. Lalu selanjutnya juga ada di bisnis hotel nih. Bisnis hotel ini juga mengalami dinamika nih, perubahan. Jadi dulu kita kalau misalkan mau ke hotel itu datang langsung terus melakukan baru bisa masuk hotel, ataupun kalau misalkan mau booking hotel lewat telepon. Jadi di telepon, Mas kamarnya masih kosong nggak gitu. Nah, tapi sekarang dengan adanya era digital ini berkembang nih dari bisnis hotel nih. Dia banyak sekali aplikasi-aplikasi Airbnb yang menawarkan layanan penyewaan kamar untuk kamar-kamar di apartemen atau pribadi. Jadi nggak hanya hotel doang, tapi sekarang di kayak misalkan apartemen ataupun rumah-rumah pribadi pun juga bisa melakukan bisnis penginapan gitu. Jadi di sini ada beberapa dinamika bisnis di Indonesia. Oke, selanjutnya tantangan dan peluang perubahan bisnis era digital. Jadi di sini ada tantangan dan juga ada peluangnya juga. Nah, tantangannya seperti tadi kayak bisnis di media saat ini tuh semakin terpuruk karena munculnya alternatif media online. Jadi bisnis media-media konvensional ini semakin terpuruk karena adanya si perkembangan era digital ini, karena masuknya berbagai media online dan media sosial. Lalu restoran swalayan juga menggunakan robot semakin banyak. Jadi sudah menggunakan AI semakin banyak juga. Lalu perbankan konvensional ini juga terkena dampaknya gitu. Jadi dia itu sekarang banyak sekali layanan-layanan bank digital, di mana untuk transaksi aja kita hanya memerlukan sebuah gadget tanpa harus ke bank gitu. Jadi bank konvensional kayak bank-bank daerah itu kalau mungkin ya tidak melakukan inovasi mungkin akan terpuruk depannya seperti itu. Lalu yang terakhir, semua orang tuh berpotensi mengaruhi reputasi korporat melalui word of mouth di media sosial. Jadi ini challenging juga buat pelaku bisnis ya. Jadi pelaku bisnis ini tidak hanya membangun citra lewat tampilannya aja, tapi juga bisa citranya ini didapatkan dari orang lain gitu. Karena orang-orang ini saling ngomongin gitu kan, ini bisnis ini bagus nggak? Nah, pelayanannya gimana gitu, itu akan tercipta di media sosial gitu. Atau bisa kita sebut netizen-netizen biasanya gitu. Lalu tapi di balik challenging-nya ada opportunity juga, ada peluang juga. Jadi kalau dikaitkan dengan kebijakan komunikasi korporat, era digital ini merupakan momentum efisiensi. Jadi kalau misalkan dulu itu untuk membangun sebuah reputasi, membuat iklan itu harus melalui media mainstream ya yang sangat mahal gitu. Jadi kalau misalkan kita mau mau melakukan pengembangan citra gitu, kita harus lewat koran atau bikin iklan TV itu kan mahal harganya. Tapi sekarang cuma bisa dilakukan secara gratis malah gitu, tanpa biaya minim. Itu bisa lewat media sosial, lewat word of mouth. Word of mouth tadi juga itu merupakan salah satu media gratis gitu, yang paling gampang banget untuk buat perusahaan tuh untuk berkembang, untuk grow gitu. Nah, oke, selanjutnya di sini adalah faktor yang mempengaruhi praktik komunikasi korporat. Di sini pertama itu faktor yang paling mempengaruhi adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di mana di sini interaktivitas ini semakin tinggi. Jadi interaksi dari korporat bersama pelanggannya itu juga semakin tinggi. Lalu komunikasi itu sifatnya real time respon, tidak ada masa tunda. Jadi dulu kalau misalkan kita mau ngadu ke layanan bank gitu, kita harus nunggu dulu ataupun
Kalau di bank konvensional itu oke kita tunggu dulu ngambil nomor antrian. Tapi kalau misalkan sekarang itu juga terjadi di kayak misalkan di bank-bank BCA, kalau misalnya kita mau bikin kartu atau segala macam itu kita bisa lewat telepon gitu. Jadi cuma lewat telepon, dia nanti konfirmasi lewat telepon, mungkin nanti cuma ada verifikasi KTP dan segala macam, dan itu semakin mempermudah kita untuk bikin ATM gitu loh, dibanding harus ke banknya langsung gitu. Lalu di sini yang ketiga, peran media relation itu semakin kompleks karena pilihan media sangat banyak. Jadi multi platform ya, jadi kita bisa melakukan pembangunan citra atau melakukan penjualan itu lewat media sosial, kan banyak pilihannya gitu. Ada website juga gitu, ada Google, mungkin ada Instagram, TikTok dan segala macam gitu. Lalu terakhir tuh perkembangan teknologi informasi ini juga menciptakan era disruptive communication, sehingga perlu kecerdasan dan keuletan untuk menyeleksi dengan baik. Jadi disruptif ini sebenarnya adalah gangguan di komunikasi gitu. Jadi kalau misalkan berkomunikasi lewat media sosial itu sebenarnya jadi kayak multi persepsi gitu. Jadi itu harus berbahaya juga. Jadi harus hati-hati dengan kata-kata yang kita keluarkan di media sosial gitu, karena setiap orang pasti punya pendapat beda-beda. Nah, ini yang akan menjadi disruptive communication gitu. Lalu yang kedua itu adalah changing lifestyle gitu. Jadi dari faktor komunikasi ini adalah kita sebagai konsumen itu berubah gitu dari gaya hidup akibat inovasi ICT ini di di masyarakat yang semakin mobile, karena semua orang tuh dapat tersambung layanan seluler. Nah, konsekuensinya adalah sifat orang itu berorientasi kepada networking, lalu terikat pada komunitas, berpikir sederhana dan non-linear. Jadi misalkan lifestyle dulu kita harus bareng-bareng bersama-sama, tapi sekarang itu kalau dulu itu kita harus sendiri-sendiri gitu kan untuk untuk melakukan suatu hal, untuk membeli sesuatu itu misalkan kita sesuai dengan pilihan kita, tapi di zaman sekarang itu kita kalau membeli sesuatu itu kita lihat testimoni gitu. Jadi berorientasi pada networking. Kita nanya ke orang, gimana sih testimoninya, produk ini bagus nggak gitu, baru nanti kita beli gitu. Oke, lanjut. Di sini ada dua media ya sebelumnya. Di era digital ini ada dua media, namanya media mainstream dan non mainstream gitu. Nah, kalau media mainstream itu kayak media konvensional sebenarnya. Jadi kayak surat kabar, majalah, terestrial, television itu free to air. Nah, kalau yang non mainstream media ini tuh kayak sosial media, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. Jadi yang lebih ke aplikasi. Jadi kalau mainstream itu konvensional, kalau yang non mainstream itu sekarang udah ke digital, era digital gitu. Nah, terus ini juga menjalin hubungan dengan media. Nah, ini juga karena adanya media mainstream, non mainstream ini, kita harus harus baik dalam menjalin hubungan dengan media. Nah, kalau menurut Frank Jeffkins ini menyebutkan bahwa media itu merupakan perpanjangan tangan untuk berbicara dengan publik. Gitu. Jadi hubungan dengan media selayaknya simbolis mutualisme. Jadi media itu dia membutuhkan informasi untuk publik, bagi publik. Jadi emang kerjanya media itu untuk menyebarkan informasi buat publik gitu. Salah satunya terikat bisnis juga, aktivitas, jasa, investasi, dan pemasaran. Nah, tapi di lain sisi perusahaan itu juga membutuhkan media sebagai sarana dalam mempublikasikan hal-hal positif pada publik. Jadi mutualisme nih, karena kalau misalkan media tanpa ada perusahaan juga media mau memberitakan apa kan nggak ada yang bisa diberitakan gitu. Nah, sedangkan perusahaan itu butuh media itu untuk sebagai sarana nih untuk mempublikasikan hal-hal positif, ataupun nggak hanya mengucitra tapi juga mungkin bisa melakukan penjualan gitu. Jadi saling membantu satu sama lain. Gitu. Nah, ini ada di sini menurut buku ini ada 6 tips nih untuk mengenali media. Jadi yang pertama itu mempelajari media mana yang paling tepat bagi publikasi perusahaan. Nah, yang dipahami ini adalah visi misi media, terus segmentasi konsumen media, frekuensi publikasi, dan batas dan waktu masuk ke berita media. Jadi kita harus benar-benar tahu dulu nih media apa yang tepat nih bagi publikasi perusahaan. Jadi sesuai dengan lini perusahaannya. Jadi perusahaan kalau bergerak di bidang misalkan segmennya anak muda gitu. Nah, berarti jangan pakai TV, misalkan TV Metro TV atau TV One, karena nggak akan masuk. Lalu yang kedua, mengenali dengan seksama. Nah, ini untuk menemukan segmen mana yang paling tepat bagi perusahaan atau jenis berita apa yang tepat. Jadi saya bilang, kalau misalkan kita ada di perusahaan yang emang startup dan segmentasinya itu anak-anak muda, jangan pakai media-media kayak yang kuno gitu, yang kayak misalkan TV One atau Metro TV yang isinya pemberitaan doang gitu, karena segmennya berbeda. Gitu. Lalu yang ketiga, memahami media juga berarti mengenali isu yang diangkat oleh media. Nah, sesuaikan komunikasi dengan harapan dan tujuan media yang tentunya bermanfaat bagi perusahaan. Jadi kita harus juga mengenali media-media itu kan biasanya sudah ada plotnya masing-masing gitu. Kalau media yang satu ini mengangkat isu apa, yang satu ini angkat isu apa, nah kita juga harus tahu gitu, karena mereka punya ciri khas masing-masing. Gitu.
Lalu yang keempat tuh memahami pengambilan keputusan di media gatekeeper. Media gatekeeper ini tuh sebenarnya seperti jurnalis, editor, dan manajemennya gitu. Nah, ini kita harus bina hubungan dengan mereka karena yang nulis berita ini mereka gitu. Nulis berita ini mereka, yang publikasi berita ini mereka. Nah, kita harus bikin situasi itu semakin nyaman gitu. Jadi nggak ada krisis atau apa-apa. Jadi kalau misalkan kita mau tanya sesuatu atau minta dipublikasiin itu sama mereka enak gitu. Jadi ini paling penting sih sebenarnya untuk menjaga hubungan dengan jurnalisnya atau editornya gitu. Lalu yang kelima itu, jadi yang kelima tadi sudah saya bilang juga, jalin hubungan secara berkala dalam situasi yang tepat. Jadi harus jalin di hubungannya. Jadi jangan sampai putus, jangan tiba-tiba berita kita dipublikasi ini, habis itu kita lost contact sama dia, nah, itu nggak boleh juga gitu. Jadi harus di maintenance mulu, walaupun kita nggak ada, mungkin kita lagi nggak ada berita buat mereka nih, tapi kita mungkin kita ajak dinner, makan malam ataupun makan siang gitu, hanya sekedar itu aja untuk menjaga hubungan baik. Lalu yang keenam itu melakukan pengamatan serta analisis terhadap kualitas hubungan secara reguler. Nah ini juga tadi sudah saya bilang, jadi kalau misalkan sudah dipublish beritanya itu juga jangan tinggal ya, jadi harus apa namanya dilihat dulu nih kualitas beritanya gimana gitu, hasilnya gimana. Seperti itu. Oke, ini menjalin hubungan dengan media baru. Jadi di sini untuk menjalin hubungan media baru di sini ada 5 step. Yang pertama itu melakukan penataan situs web dan media sosial perusahaan sebaik mungkin. Bersikap dengan tim yang secara aktif mampu menciptakan pendekatan komunikasi. Jadi di sini tuh apa namanya, kita bangun dulu branding kita sebagai perusahaan. Jadi kita tata dulu situs web kita, media sosial kita benerin dulu, kita rapin dulu agar si media ini saat melihat profiling kita tuh bagus juga citranya ke kita gitu. Lalu yang kedua itu mempelajari apa yang orang lain katakan di media sosial terhadap perusahaan. Nah, informasi negatif dan positif sebagai input dan evaluasi bagi perusahaan. Jadi kita harus tahu juga perusahaan kita ini di citra masyarakat itu seperti apa, di media itu kayak gimana. Itu kita apa namanya, kita gali informasinya banyak yang negatif atau positif gitu. Jadi evaluasi buat kita ke depannya. Lalu yang ketiga itu mempelajari media baru. Jadi di sini karena media itu banyak, tadi ada mainstream dan non mainstream, kita harus belajar lagi nih media-media baru kayak blog, Facebook, Twitter, Instagram gitu dan lainnya. Di mana tuh ini tuh penting banget karena nantinya juga akan mengerucut lagi nih segmentasinya. Jadi kalau misalnya kita mau munculin produk apa, yang tepat tuh di mana gitu. Nggak mungkin kan kalau misalkan kita munculin produk yang anak muda gitu, misalkan yang apa namanya kayak kemarin Oreo Blackpink gitu kan, kita nggak mungkin ngeluncurin di koran gitu kan, nggak mungkin gitu. Lebih baik di apa namanya Facebook, di Twitter ataupun Instagram gitu, ataupun TikTok. Yang keempat itu secara aktif dan sungguh-sungguh melakukan pendekatan pada reporter, pada blogger dengan cara unik menawarkan pada mereka untuk mengisahkan perusahaan. Nah ini tadi menjalin hubungan dengan media baru itu juga tadi paling penting, ini sebenarnya nomor 4 juga. Kita yang paling penting itu adalah menjaga hubungan dengan si editornya, dengan wartawannya, dengan blogger. Kalau di sini ditulis blogger ya, media sosial karena hubungan baru gitu. Jadi blogger ini tugasnya nanti bikin berita. Nah, kita tawarkan nih cara-cara unik buat mereka gimana sih, ataupun kita kasih benefit lebih kalau mereka bisa mengisahkan perusahaan kita dengan bagus gitu, ataupun kasih bonus ataupun ya semacamnya yang bikin menyenangkan hati si blogger ini agar dia bisa mengisahkan perusahaan kita dengan bagus. Lalu yang kelima juga terakhir adalah melakukan evaluasi secara berkala. Ini penting banget ya untuk hasilnya karena ini nanti akan menjadi analisis kita, evaluasi kita ke depannya supaya berita kita tuh bisa makin heboh lagi, bisa bagus lagi ke depannya gitu. Oke, mungkin sekian sharing dari saya nih tentang era digital dan hubungan media. Mungkin boleh dilanjut oleh Mas Burhan ya, Mas ya. Oke, terima kasih kepada Bang Adit. Selamat malam Bu Mona. Saya ingin melanjutkan presentasi tadi Bang Adit tentang government relation ya. Saya izin share screen. Udah ya? Udah belum? Udah Mas Burhan. Tadi masih relate ya sebenarnya, masih ada hubungan korelasinya antara yang disampaikan Bang Radit ya tentang dinamika bisnis online gitu ya. Salah satunya tadi dinamika transportasi kalau nggak salah. Artinya kalau sekarang kita ketahui tren apa namanya pernah konflik antara Gojek dan online dan konven gitu ya. Artinya government ini membangun jembatan untuk menyelesaikan permasalahan ini ya. Konflik-konflik yang terjadi di tengah masyarakat gitu ya. Jadi saya ingin melanjutkan presentasinya. Siapa sih sebenarnya pihak yang mengaruhi nilai ekonomi sebuah perusahaan gitu ya. Jadi pertama dalam buku saya kutip dalam komunikasi korporasi yang mengutip dari surveinya McKinsey, yang pertama itu juga adalah konsumen gitu ya.
yang memengaruhi baik dan buruknya nilai ekonomi perusahaan. Jadi yang kedua adalah pemerintah. Jadi pemahaman kendali kewenangan pemerintah terhadap perusahaan itu juga sangat penting dan esensial ya buat perusahaan. Karena menurut riset dari McKinsey ini nilai bisnis dari peraturan dan intervensi pemerintah itu sangat besar ya, sekitar 30% dari laba perusahaan. Gitu. Artinya begitu pentingnya dan esensialnya buat perusahaan. Selanjutnya, interdependensi bisnis dengan pemerintah itu ya tadi ya berbuah dari simbiosis mutualisme. Jadi buat pemerintah tuh buat perusahaan gitu ya, pemerintah itu juga salah satu stakeholder yang penting gitu ya. Jadi ada jaminan payung hukum, legalitas perizinan, terus dan peraturan-peraturan lainnya lah. Dan itu keberlangsungannya dipengaruhi oleh pemerintah gitu. Tapi di sisi lain perusahaan juga ngasih kebutuhan buat pemerintah juga gitu. Sebab mereka memperoleh devisa negara melalui perusahaan juga gitu ya. Selanjutnya bisa meningkatkan lapangan pekerjaan buat masyarakat. Jadi untuk mengentas kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan. Nah, ini salah satu kita belajar dari sebuah kasus dampak regulasi dan keputusan, misalnya mengundang rokok, misalnya ya, regulasi dan perusahaan perintah pada perusahaan tentang peraturan pencantuman informasi kesehatan pada kemasan rokok. Mau nggak mau ya mereka memaksa untuk menyusun strategi komunikasi lagi gitu ya. Nah, hubungan dengan pemerintah, government relation ini merupakan seni berhubungan dengan berbagai lembaga penentu kebijakan. Ada eksekutif, ada legislatif gitu ya. Eksekutif itu seperti pemerintah daerah, legislatif itu seperti DPR yang membuat produk gitu ya. Jadi memproduksi sebuah undang-undang dan peraturan gitu ya. Dan tentu penentu kebijakan ini juga mempengaruhi baik buruknya sebuah perusahaan gitu ya, melalui pemerintah dan undang-undang yang menjadi produknya. Apakah kebijakan ini berpihak pada visi perusahaan atau enggak gitu ya. Jadi ya emang ada keterlibatan dan timbal balik tadi ya. Bisa melakukan banyak pembatasan juga pada sebuah perusahaan ya. Misalnya upah minimum, terus isu monopoli gitu ya. Terus transportasi daerah pekerja gitu ya. Dan promosi dan lain-lain lah, banyak. Dan yang paling penting itu izin operasional itu ya. Itu juga ada keterlibatan antara perusahaan dan pemerintahnya. Selanjutnya dengan pemerintah, government relation ada 3 fungsi penting ya. Pertama, predictable ya, bisa memprediksi. Jadi hubungan ini itu juga bisa digunakan untuk memprediksi tentang kebijakan pemerintah, hubungannya dengan presidennya. Kedua, ada accountable. Jadi pertanggungjawaban ya, kebijakan pemerintah mengenai ada pajak, intensif, terus perburuhan, salah satunya yang paling hangat tuh HAM gitu ya. Selanjutnya di legislatif terkait dengan peraturan perundang-undangan gitu ya, peraturan perundang-undangan. Pendekatan terhadap eksekutif dan legislatif ini juga sangat penting gitu ya, agar kebijakan pemerintah dan perundang-undangan dapat menjamin keberlangsungan perusahaan. Nah, ini saya kutip Kasali, tujuan government relation. 1, meningkatkan komunikasi dengan pejabat pemerintah dan tinggi negara. Yang kedua, memantau lembaga pembuat keputusan dan peraturan pada area yang mempengaruhi bidang usaha mereka. Ada mendorong partisipasi pemilih pada setiap lapisan pemerintah, mempengaruhi undang-undang yang berdampak pada ekonomi rakyat dan pelaksanaannya, kemudian meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pembuat keputusan. Nah, keselarasan antara kebijakan pemerintah dan perusahaan seperti pajak, regulasi, investasi, akses untuk kerjasama perdagangan, itu memberikan jaminan perlindungan
ketika di perusahaan itu mengalami sebuah krisis ya atau berhadapan dengan berbagai birokrasi pemerintah terkait perusahaan. Ini saya mau ngambil riset dari jurnal informasi, menakar kesejahteraan buruh, memperjuangkan kesejahteraan buruh di antara kepentingan negara dan korporasi. Jadi artikel ini menganalisis ketimpangan antara kesejahteraan dengan pekerja buruh, ya. Melihat hubungan antara negara, pengusaha dan buruh, serta mengajukan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan kesejahteraan buruh mutlak diperjuangkan untuk lebih menafsirkan buruh. Kebijakan yang diambil negara selayaknya tidak mengorbankan kaum buruh, gitu ya. Seperti tadi ya yang saya sebutkan, upah minimum, UMR, ya, terus upah yang tak kunjung dibayar hingga kemiskinan yang menghinggapi kaum buruh menjadi bermasalah akut, gitu ya. Nah, ini selanjutnya untuk menjawab hasil temuan tadi, ada indikasi-indikasi kejahatan korporasi dalam pelaksanaan hak bersertifikat buruh, gitu ya. Akhirnya banyak yang berdemo, gitu ya. Artinya perusahaan mau nggak mau ya susah untuk mendapatkan payung hukum melalui government relation itu. Ya, selesai, mungkin itu aja. Pas ya, tinggal 7 menit ya. Mungkin itu aja. Saya kembalikan ke Bang Radit kalau ada tambahan mungkin. Oke, cukup sih Mas sebenarnya udah paham juga nih untuk masalah hubungan pemerintah itu tadi sama jurnal-jurnal dari Mas Burhan juga oke, bisa dipahamin sama aku juga. Mungkin dari aku juga udah cukup sih Mas. Berarti udah kita tutup aja kali Mas ya. Oke, kalau gitu. Oke, siap. Oke, kalau gitu terima kasih Bu Lela dan Mas Burhan gitu untuk presentasi hari ini. Nanti video untuk yang bab selanjutnya di video selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Ya, pekan depan berarti ya. Ya, terima kasih.